Think about that, Newt, huh? We got a deal? Listen to my voice. Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang diangkat dari kisah tidak nyata berjudul Project Power yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang mantan anggota pasukan khusus yang mencari putrinya yang diculik oleh sekelompok pencipta obat kuat. Obat kuat yang dibuat tentunya bukan dikhususkan untuk om-om yang suka pakai kaos hitam, melainkan untuk membuat si peminumnya menjadi manusia super. Maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada suatu malam di masa depan, tepatnya di kota New Orleans, di mana sekelompok pengedar narkoba berkumpul di dermaga untuk menyambut bandar mereka yang bernama Biggie. Dalam perkumpulan itu, Biggie tidak lagi memberi mereka narkoba, melainkan produk baru yang secara gratis untuk dijual. Produk itu adalah pil khusus yang disebut sebagai The Power, di mana peminumnya akan mendapatkan kekuatan super secara acak sesuai gen peminum selama 5 menit. Namun, tidak semua orang dapat bereaksi terhadap pil, karena orang yang memiliki gen lemah akan meledak beberapa detik setelah dikonsumsi. Karena penasaran dengan The Power, salah satu pengedar bernama Newt pun setuju untuk mengambil puluhan The Power. Scene kemudian berpindah ke 2 bulan kemudian, di mana ponakan Newt yang bernama Robin nekat menjadi kurir Newt untuk menjual The Power di jalanan. Dalam aksinya, Robin bertransaksi dengan 3 remaja yang ingin memiliki kekuatan super. Namun karena mereka tak punya duit, ketiganya pun mencoba merampok Robin. Sampai akhirnya, datanglah detektif Frank Xavier yang menyelamatkan Robin. Salah satu remaja lalu mencoba minum The Power, tetapi Frank segera memberitahu kalau tidak semua orang bisa menerima kekuatan dan mungkin si remaja akan meledak. Perkataan Frank pun membuat si remaja ragu. Frank lalu pura-pura menangkap Robin agar para remaja itu pergi. Setelah mereka pergi, Frank dan Robin ternyata sudah berteman sejak Frank membeli The Power dari Robin. Alasan Frank membeli The Power tentu saja untuk berjaga-jaga apabila menemukan pelaku tindak kriminal yang juga menggunakan The Power. Selain berteman, Frank juga berusaha memastikan Robin terhindar dari masalah. Dia bahkan memberinya sepeda motor tilangan sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah bekerja mencari uang, Robin pulang ke rumah secara diam-diam. Ia lalu menyimpan uang hasil jualannya yang sepertinya Robin ini memiliki masalah tanggungan hidupnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Arthur alias Art pergi ke komplek apartemen untuk mencari Newt. Arthur akhirnya menemukan Newt di salah satu kamar apartemen dan terlihat ketakutan saat melihat orang asing. Untungnya Arthur bisa meyakinkan Newt kalau dirinya utusan dari bos yang ingin menyetorkan power ke Newt. Ketika Newt hendak mengambil uang, Arthur tiba-tiba memasuki kamar Newt dan mendapati kalau ruangannya penuh dengan The Power. Saat Arthur menemukan Newt, Newt mencoba mengambil pistolnya, tapi untungnya Arthur lebih dulu menyingkirkan pistol tersebut dari Newt. Newt lalu bersembunyi di dalam kamar, sedangkan Arthur mengambil ponsel milik Newt. Disinilah Newt nekat meminum The Power yang membuat kekuatannya muncul, yaitu menjadi manusia api yang membakar seluruh tubuhnya. Dia kemudian mengejar Arthur ke seluruh kamar. Karena Arthur cukup mahir dalam bertarung, Newt pun memutuskan untuk meminum 3 power sekaligus. Dalam pengejarannya, Arthur berhasil mencelupkan Newt ke dalam bak air.
Arthur lalu meminta Newt untuk memberitahu siapa pengedarnya, yang kemudian dijawab kalau pengedarnya bernama Biggie. Sebelum Newt menjawab lebih dalam, tiba-tiba Newt mengalami overdosis karena terlalu banyak meminum The Power dan menyebabkan tubuhnya meledak selebeu. Untungnya, Arthur berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu, ibu Robin bernama Irene membangunkan Robin untuk berangkat ke sekolah. Disinilah terungkap alasan Robin rela menjalankan pekerjaan buruk ini, yaitu demi mengobati penyakit diabetes ibunya yang biayanya sangat mahal. Sebelum berangkat sekolah, Irene meminta Robin untuk membawakan sop tomat setelah pulang nanti. Singkat cerita, saat di kelas, Robin mengirim pesan kepada Newt untuk menanyakan kabarnya. Tetapi sayangnya ponsel Newt ada di tangan Arthur. Arthur pun berpura-pura menjadi Newt dan mengajak Robin ketemuan di ayam geprek milik Pak Bagong. Karena Robin bermain HP saat jam pelajaran, sang guru pun menasihati Robin dan memberinya nilai terendah. Namun si guru akan menaikkan nilai Robin jika ia mau menunjukkan bakatnya. Dari situlah Robin mengeluarkan bakatnya, yaitu penyanyi Reaper. Robin lalu mulai bernyanyi sambil mengolok-olok gurunya. Namun ternyata semua itu hanyalah imajinasi Robin. Ketika sang guru meminta Robin menyerahkan HP-nya, Robin lebih memilih pergi dari sekolah. Di sisi lain, Frank mendapatkan tugas dari kaptennya untuk menangani perampokan bank di uang, di mana seorang perampok bernama Griff menggunakan The Power untuk melancarkan aksinya. Di saat itu juga, si kapten memberitahu Frank kalau tugas ini akan diambil alih oleh sekelompok pria berjas hitam. Hal ini pun membuat Frank kesal karena merasa diremehkan. Frank lalu diam-diam misah dari rombongan dan meminum The Power. Setelah itu, ia masuk ke dalam bank untuk mencari Griff. Tetapi ternyata, kekuatan Griff ini bukan kaleng-kaleng karena ia memiliki kekuatan bisa berkamuflase. Tanpa menggunakan sempak, Griff lalu mencoba melarikan diri dari kepungan polisi sambil dikejar-kejar oleh Frank. Dalam pengejarannya, Griff masuk ke dalam kereta. Tapi untungnya, Frank berhasil mengejar kereta tersebut dan minta si pilot untuk menghentikan keretanya. Setelah kereta berhenti, Griff lari ke sebuah restoran di mana di sana Griff berhasil melempar Frank ke gang sepi. Griff lalu mengambil pistol milik Frank dan menembakkannya ke kepala Frank. Tetapi kekuatan Frank ternyata sangat keren, yaitu kebal terhadap apapun. Meskipun mendapatkan benturan keras dan hampir pingsan, Frank bangkit kembali untuk menjatuhkan Griff. Aksinya ini diketahui oleh sang kapten yang akhirnya membuat Frank dipanggil untuk berbicara empat mata. Setelah mendapatkan perawatan, si kapten bernama Crane menghukum Frank dengan memintanya menyerahkan pistol dan lencananya. Ia juga menegur Frank karena menggunakan The Power. Namun Frank membantah karena The Power belum diresmikan sebagai barang terlarang. Frank juga berpendapat kalau jika dirinya tak memakai The Power, pasti dirinya gampang mati saat melawan tindak kriminal yang juga menggunakan The Power. Selain itu, Frank juga memarahi Crane karena tunduk kepada kelompok berjas dan menyerahkan tugas ini kepada mereka, yang artinya Crane tunduk kepada mereka. Crane pun terdiam dan memberi Frank sebuah gambar sobekan yang menunjukkan foto Arthur. Crane lalu minta Frank untuk menangkap Arthur karena diyakini sebagai dalang dari semua ini. Di malam harinya, Arthur sudah standby di ayam geprek Pak Bagong untuk menunggu kedatangan Robin. Setelah Robin datang, Robin tak menemukan Newt dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sayangnya, saat hendak pulang, Robin menemukan kalau ban motornya tersobek parah. Ketika Robin hendak pergi ke tambal ban, Arthur langsung mencaplok Robin dan masukkannya ke dalam mobil. Ia lalu membawa Robin ke tempat yang sepi untuk diinterogasi.
Di tempat itu, Arthur mulai menanyakan di mana Robin dan Newt mendapatkan The Power. Awalnya Robin tidak mau memberitahu Arthur, namun ia akhirnya mau bekerja sama dengan Arthur setelah dia mengancam akan membunuh ibunya. Arthur lalu menunjukkan kepada Robin gambar seorang wanita dan pria botak yang diyakini ada hubungannya dengan The Power. Tapi Robin mengatakan kalau ia tidak kenal mereka, yang ia kenal hanyalah bandar The Power yang bernama Biggie. Untuk menemukan di mana Biggie berada, Robin pun menghubungi nomor atasan Newt yang menyuruh Robin untuk pergi ke pasar Hong Kong dan minta anggur aligator. Tanpa pikir panjang, Arthur pun langsung mengantar Robin ke sana. Di sisi lain, Biggie bertemu dengan calon pembeli yang merupakan seorang mafia karayaya bernama Bu Yuyun. Sebagai seorang pebisnis, Biggie meyakinkan Bu Yuyun kalau produk The Power miliknya ini bisa menggulingkan pemerintah, yang artinya Bu Yuyun memiliki kesempatan untuk menguasai wilayah dalam bisnisnya. Setibanya Arthur dan Robin di pasar Hong Kong, Robin mulai bertanya-tanya kepada pegawai pasar dan minta anggur aligator. Setelah mengetahui Robin utusan Newt, Robin pun dibawa ke ruangan kecil untuk bertemu dengan seorang pria bernama Quello. Mengetahui kalau Robin diikuti oleh pria asing, Quello pun meminum The Power dan keluar untuk melawan Arthur. Arthur kemudian dikeroyok oleh anak buah Quello, sedang Robin mendapati kalau kantor yang ia pijak sekarang ternyata adalah sebuah truk. Arthur yang sering makan kemangi akhirnya berhasil melumpuhkan Quello dan sebagian besar anak buahnya. Arthur lalu masuk ke dalam truk dan mengalami delusi. Ia melihat Robin sebagai putrinya yang bernama Tracy. Setelah tersadar, Arthur dan Robin kemudian menemukan komputer yang melacak semua pengguna Power. Dari sinilah Arthur sadar bahwa The Power belum lolos uji. Itulah mengapa si pembuat The Power memberinya secara gratis kepada pengedar karena produk ini sedang dalam uji coba. Di saat itu juga, komputer menerima notifikasi yang menunjukkan jadwal pertemuan transaksi The Power. Ketika Arthur dan Robin hendak pergi ke lokasi pertemuan, Quello yang masih dalam keadaan The Power berhasil mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Setelah itu, ia menyerang Arthur sampai ke supermarket. Untungnya Arthur mampu melawan Quello dan berhasil membunuhnya dengan gunting tepat saat kekuatan Quello habis. Dengan keadaan penuh luka, Arthur meminta bantuan Robin dan mengatakan bahwa apapun yang ia lakukan sekarang hanyalah untuk menemukan putrinya. Mendengar hal ini, Robin pun membawa Arthur ke dokter hewan tempat ibunya bekerja untuk mengobati luka-lukanya. Sementara itu, Frank yang mengetahui ada sesuatu yang aneh dengan Robin pergi ke rumah Robin dan menemukan Irene sedang diinterogasi oleh dua pria berjas. Frank lalu menyelinap ke dalam rumah dan pura-pura menjadi kekasih Irene. Selain itu, Frank juga berpura-pura blood missing yang akhirnya membuat kedua pria itu pergi meninggalkan Irene. Robin lalu meminjam HP Irene dan meletakkannya di mobil van pria tersebut sebagai alat pelacak kemana mereka akan pergi. Setelah semua luka-lukanya diobati, Arthur berencana pergi ke lokasi pertemuan dengan dipandu oleh Robin. Namun sebelum itu, Robin meminta $10.000 dari berapapun yang mereka dapatkan nantinya. Setelah setuju, mereka pun berangkat ke lokasi pertemuan. Selama perjalanan, Arthur menceritakan masa lalunya di mana dulu dirinya adalah seorang tentara berpangkat mayor. Namun pada suatu hari, Arthur dijadikan bahan eksperimen The Power oleh sebuah perusahaan bernama Teleyois. Selama proses eksperimen, Arthur berhubungan dengan istrinya sampai akhirnya mereka melahirkan seorang putri yaitu Tracy. Namun, karena saat berhubungan genetika Arthur masih tercampur The Power, Tracy pun terlahir dengan kekuatan murni alias tanpa menggunakan obat tersebut. Sampai pada suatu hari saat umur Tracy sudah remaja, agen Teleyois menculik Tracy dan menggunakan darahnya untuk membuat pil kekuatan yang sekarang masih dalam uji coba.
Singkat cerita, Arthur dan Robin akhirnya tiba di lokasi pertemuan yang terletak di sebuah bar. Begitu pula dengan Frank yang telah melacak dua pria berjas ke lokasi tersebut. Sebelum masuk ke bar, Arthur mencuri kunci motor dari salah satu pengedar The Power bernama Couple yang membawa pacarnya bernama Candy. Setelah memberikan kunci motor itu ke Robin, Arthur menyelinap ke bar dengan membunuh salah satu penjaga. Di sana Arthur menemukan Biggie sedang melakukan transaksi The Power kepada para mafia termasuk pemimpin kartel Amerika Selatan yaitu Bu Yuyun. Biggie juga menyebut pil tersebut memiliki kemampuan seperti hewan-hewan tertentu, khususnya hewan yang dapat beradaptasi untuk bertahan hidup. Sebelum bertransaksi, Biggie lebih dulu menguji tangki buatannya yang dapat menetralisir kemampuan pengguna yang terlalu overpower, termasuk Candy, pacar Couple. Biggie kemudian minta Candy meminum The Power yang ternyata memiliki kekuatan es atau membekukan tubuhnya sendiri. Sementara itu di luar, Frank menemukan Robin dan mencoba meyakinkannya bahwa Arthur bandar power yang jahat. Namun Robin langsung membantahnya karena justru Arthur berniat memberantas bandar power sampai ke akar-akarnya demi menemukan putrinya yang diculik. Arthur kemudian mulai membunuh seseorang pria dan mendekati Biggie. Namun aslinya itu ketahuan yang akhirnya membuat anak buah Biggie dan Bu Yuyun mengancam akan membunuh Arthur. Dan dari sinilah baku tembak antara anak buah Biggie, kartel, dan Arthur pun terjadi. Selama baku tembak, Candy terjebak di ruang tangki yang mulai rusak akibat kekacauan. Alhasil, Candy pun secara perlahan mulai membeku dan mati mengenaskan. Setelah mengalahkan semua orang, Arthur menangkap Biggie yang masih hidup. Arthur lalu mulai menginterogasi Biggie tentang pria botak yang membawa putrinya, yang kemudian dijawab kalau pria botak dan atasannya yang bernama Garnet sedang berada di kapal kargo bernama Genesis. Di saat itu juga Frank datang untuk menangkap Arthur. Arthur pun dengan sigap mengambil alih senjata Frank. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Biggie meminum The Power yang membuat Biggie berubah menjadi monster raksasa. Arthur, Frank, dan Robin kemudian bekerja sama melawan Biggie, di mana Arthur membuka beberapa tabung gas lalu meledakannya. Ledakan yang dihasilkan akhirnya berhasil menghancurkan Biggie menjadi beberapa bagian. Setelah kejadian itu, Frank menangkap Arthur untuk diserahkan ke Kapten Crane. Gak lama setelah Frank pergi, Robin tak sengaja melihat pria botak yang dimaksud Arthur. Ia pun diam-diam mengikuti pria botak tersebut yang mengarah ke dermaga tempat Genesis berada. Selama perjalanan menuju ke Crane, Arthur memberitahu Frank tentang putrinya yang diculik dan mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya Crane menerima perintah dari Teleois untuk menangkap dirinya yang dianggap sebagai masalah. Mendengar penjelasan dari Arthur, Frank pun akhirnya menerima saran dari Arthur. Ia membiarkan Arthur ditangkap oleh Teleos dan mengikutinya sampai ke dermaga. Namun, sesampai di sana, Frank malah bertemu dengan Robin. Ia lalu minta Robin menjadi cepu, sedangkan dirinya meminum pil power dan masuk ke dermaga untuk berbicara dengan penjaga gerbang. Alih-alih membiarkan Frank masuk, si penjaga malah menembak Frank. Untungnya Frank sudah minum power sehingga ia bisa bangkit kembali dan melawan si penjaga. Frank lalu diam-diam menyelinap ke dalam kapal. Begitu pula dengan Robin. Sementara Arthur bertemu dengan Dr. Garnet yang sedang menyandra Tracy. Ia lalu minta anak buahnya untuk membawa Arthur ke dek kapal. Saat Frank berhasil melumpuhkan operator kapal, ia bertemu lagi dengan Robin.
Karena Robin sangat ngeyel, Frank pun minta Robin untuk mengoperasikan semua pintu kapal sehingga dirinya bisa menemukan Arthur. Arthur lalu pergi ke lorong-lorong dan mulai berhadapan dengan penjaga yang juga memiliki kekuatan berupa karet. Untungnya dengan bantuan Robin, Frank berhasil mengalahkan si karet. Sementara itu, pria botak meminum pil power untuk mendapatkan kekuatan pukulan super. Pria botak itu kemudian pergi ke arah Robin sambil menghancurkan beberapa pintu besi yang menghalanginya. Namun sesampainya di ruang operator, Robin lebih dulu kabur melalui pintu Palka. Arthur yang sedang diikat kemudian meyakinkan penjaga untuk melepaskannya karena kini Arthur memiliki satu pil power yang jika ia telan maka kekuatan supernya akan muncul. Karena di masa lalu si penjaga tahu apa kekuatan super Arthur, ia pun terpaksa melepaskan Arthur. Namun di saat itu juga pria botak datang. Untungnya Frank juga datang dan memberikan shotgun kepada Arthur sehingga Arthur dapat membunuh si botak dengan 2 kali tembakan. Di sisi lain, Robin tak sengaja menemukan Tracy dan membebaskannya dari lab. Keempatnya kemudian bertemu di atas kapal yang mana Arthur sangat terharu karena bertemu kembali dengan putrinya. Saat mereka hendak pergi ke Skoci, tiba-tiba mereka dihadang oleh penjaga yang memiliki kekuatan berupa tulang dengkul kopong. Meskipun gerakannya sangat lincah, tapi Arthur berhasil membunuh si penjaga itu dengan menusukkan lehernya ke dengkul kopongnya sendiri. Saat Frank, Tracy, dan Arthur berhasil mencapai Skoci, Gardner berteriak kepada Arthur dan menuntut agar menyerah karena ia sudah menangkap Robin. Karena Robin telah membantunya cukup jauh, Arthur pun keluar untuk menghadapi Gardner. Ia lalu memperingatkan Gardner agar tidak macam-macam dengannya. Dan dari sinilah Arthur meminum satu pil power yang menyebabkan dirinya memiliki kekuatan super langka, yaitu badai matahari. Arthur lalu mulai membunuh Gardner dan antek-anteknya dengan sekali lonjakan. Namun begitu selesai, Arthur jatuh pingsan dan mengalami sekarat. Untungnya, Tracy memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu menyembuhkan makhluk hidup. Setelah Arthur kembali hidup, mereka pun kembali ke kota. Di keesokan harinya, Frank berencana untuk mengungkap kasus Stelios dan Power. Sedangkan Arthur berpisah dengan Robin. Tapi sebelum pergi, Arthur menyuruh Robin mengambil barang di bagasi mobilnya yang ia tinggalkan di depan bar. Singkat cerita, Robin pun mengambil barang yang dimaksud Arthur yang ternyata berupa tas. Saat tiba di rumah, Robin membuka tas itu bersama ibunya yang ternyata berisi uang tunai $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sedangkan Arthur dan Tracy akhirnya bisa bebas dari penderitaannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Project Power. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jagalah kesehatan dengkul kalian dengan tidak menyabun setiap hari. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.